Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Alhamdulillah ya, hari ini aku bisa share kembali kegiatanku di rumah seperti biasanya ya. Di daerahku akhir-akhir ini lagi sering hujan ya teman-teman. Kalau di daerah kalian apakah juga sama? Sebenarnya kalau cuacanya udah seperti ini tuh bawaannya jadi mager ya teman-teman, pengennya rebahan mulu. Tapi kalau keingat pekerjaan rumah, seketika rasa magernya jadi hilang. Oh iya teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Ini aku lagi cuci piring ya teman-teman, sambil bikinin cemilan buat Pak suami karena katanya hujan-hujan pengen makan yang anget-anget. Seperti biasa ya teman-teman, kita sambil cerita-cerita biar makin seru. Nggak terasa ya teman-teman, sebentar lagi sudah memasuki bulan puasa, tinggal menghitung beberapa hari aja ya. Puasa tuh harusnya bikin kita lebih hemat gak sih teman-teman? Karena makan cuma 2 kali sehari, nggak jajan di siang hari, dan lebih fokus pada ibadah. Tapi kenyataannya banyak loh orang-orang yang justru lebih boros di bulan puasa dan lebaran. Kok bisa? Karena ada beberapa tradisi yang tanpa kita sadari bikin dompet kita jebol. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian 3 tradisi yang harus kalian hindari di bulan puasa dan lebaran kalau kalian gak mau keuangannya jadi berantakan. Jangan sampai THR lenyap dalam hitungan hari ya. Yuk kita mulai. Tradisi yang pertama adalah bukber atau buka bersama. Siapa yang suka diajak bukber? Kayaknya semua orang ya. Tapi masalahnya, bukber ini sering jadi ajang gengsi. Karena ada yang ngajak ke restoran mahal, ada yang pesan makanan seabrek-abrek, padahal yang makan cuma setengahnya. Gaya sultan tapi pas bayar, dompet langsung ambiar. Apalagi kalau kita bubernya itu nggak cukup sekali atau 2 kali. Karena kalau sudah menjelang puasa menuju lebaran begini, pasti grup-grup reuni seperti grup SD, grup SMP, grup SMA, itu pasti akan bermunculan. Bener nggak teman-teman? Nah, kalau misalnya hari ini bukber sama teman SD, kemudian besok sama teman kuliah, lusa sama teman kantor, lusanya lagi sama teman SMA. Wah, kalau sekali bukber aja kita misalnya habis 100 ribu ya teman-teman. Coba dihitung kalau ada 10 acara bukber, bisa habis 1 juta lebih kan kita. Padahal 1 juta itu bisa dipakai buat kebutuhan lebaran atau dibuat yang lebih penting lainnya. Tapi jika kalian tetap ingin bukber, aku punya beberapa solusi atau opsi yang bisa kalian perhatikan ya, agar keuangan kalian tetap aman. Jadi solusi yang pertama adalah pilih bukber yang benar-benar penting. Jadi nggak perlu semuanya itu kita ikutin ya teman-teman. Yang kedua, kita harus cari tempat makan yang sesuai budget ya teman-teman. Nggak perlu restoran yang mahal atau restoran yang mewah. Karena sebenarnya kita ketemu teman-teman, kemudian kita ngobrol dengan nyaman. Karena butuhnya bukber itu kan kita saling silaturahmi ya sama teman-teman. Yang ketiga itu pesan makanan atau minuman secukupnya aja ya teman-teman, jangan berlebihan. Karena dalam kondisi perut kita kosong, itu biasanya semua makanan terlihat enak ya teman-teman. Akhirnya kita jadi kalap mata dan nanti ujung-ujungnya makanannya jadi mubazir ya teman-teman. Ini aku sambil mau bikin tempatnya bunga ya teman-teman, karena ini ada bekas pembersih lantai yang gak kepake, jadi sayang kalau dibuang, dan aku masih ada tali katun, jadi ini aku mau bikin buat tatakannya bunga ya teman-teman. Kembali ke pembahasan ya teman-teman. Yang kedua adalah belanja baju dan barang baru. Setuju nggak kalau lebaran tuh identik sama baju baru? Rasanya kalau nggak pakai baju baru pas lebaran kurang afdol gitu ya. Tapi masalahnya banyak orang yang jadi kalah belanja loh. Awalnya niatnya cuma beli baju koko atau gamis, tiba-tiba nambah sepatu, tas, aksesoris, sampai perabotan rumah juga. Akhirnya yang tadinya mau hemat malah jadi boncos ya teman-teman. Padahal kalau dipikir-pikir baju tahun lalu juga masih bagus kan. Kalau menurut
Ku pribadi ya teman-teman, sebagai seorang minimalis, agar kita tidak beli barang baru atau beli baju baru, ada beberapa opsi ya teman-teman. Yang pertama itu beli baju baru kalau memang kita benar-benar butuh ya teman-teman, bukan karena gengsi. Kalau memang ada baju yang lama tapi yang masih bagus dan layak untuk kita pakai, ya kita pakai, tidak apa-apa. Dan memang kalau harus beli yang baru, kita harus memanfaatkan diskon atau promo. Emak-emak biasanya kan suka sama diskon atau promo-promo gitu ya teman-teman. Tapi tetap kita harus beli sesuai kebutuhan kita ya teman-teman. Kita nggak boleh beli terlalu berlebihan. Dan opsi yang ketiga yaitu kita mix and match baju lama-lama kita biar tetap terlihatan fresh tanpa harus keluar uang banyak ya teman-teman. Ini opsi yang paling hemat ya teman-teman menurutku. Teman-teman jangan salah fokus sama alat potongku ini ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman kalau mau bikin juga di rumah bisa, cuma teman-teman pakai gunting aja juga bisa. Cuman ini aku lagi males buat ngegunting, jadi ini aku pakai alat pemotong ini. Ini dulu kalau nggak salah belinya nggak sampai 100.000 deh teman-teman. Ini aku dulu dibelikan suami ya di marketplace gitu. Karena suami tahu kalau aku tuh suka bikin kerajinan-kerajinan gitu. Tapi alhamdulillah membantu sekali ya teman-teman ini sebagai gantinya gunting. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Dan tradisi yang ketiga yaitu bagi-bagi THR tanpa perencanaan. THR itu ibarat bonus tahunan yang ditunggu-tunggu kan teman-teman. Nah tapi masalahnya banyak orang yang gak bisa atur THR dengan baik loh. Baru dapat langsung dipakai buat belanja ini, belanja itu, traktir sana, traktir sini, kasih amplop lebaran ke keluarga besar tanpa batasan. Akhirnya setelah lebaran saldo rekening langsung kosong. Parahnya nih teman-teman, ada yang sampai harus pinjam uang buat bertahan sampai gajian berikutnya. Ini yang bikin keuangan kita jadi berantakan teman-teman. Boleh kok teman-teman kita ngasih THR, kasih angpau ke keponakan-keponakan, ke saudara-saudara itu boleh. Tapi tetap dengan batas kemampuan kita ya teman-teman. Jadi biasanya kalau ngasih THR itu rumusnya begini ya teman-teman. Kalau misalnya tahun lalu kita ngasih besarnya 50.000 gitu ya teman-teman ke keponakan untuk angpaunya. Nah tahun ini biasanya itu harus lebih besar dari tahun sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah kalau bisa jangan pakai rumus itu ya teman-teman. Kita tetap harus sesuaikan dengan keuangan kita. Maksudnya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi solusinya nih teman-teman ya, agar THR kita nggak ludes dalam sehari ya. Yang pertama itu kita bikin rencana keuangan dulu sebelum kita dapat THR. Kita harus memisahkan buat kebutuhan, buat sedekah, dan untuk tabungan. Jadi sebelum kita menerima THR itu kita sudah punya gambaran, oh aku nanti dapat THR, aku mau buat ini, buat ini, buat ini. Jadi terplanning ya teman-teman. Kemudian jangan foya-foya ya teman-teman, pastikan tetap ada dana darurat setelah lebaran. Jadi jangan mentang-mentang THR itu adalah tunjangan yang diberikan secara cuma-cuma tanpa kerja keras, kemudian kita jadi menggunakan uangnya secara seenaknya, kita buat untuk foya-foya, buat kepentingan yang tidak perlu-perlu. Nah itu jangan ya teman-teman. Nah kalau memang mau ngasih angpau ya nggak apa-apa, kita kasih teman-teman ke keponakan-keponakan gitu, tetap kita kasih angpau, tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan kita ya teman-teman, kita nggak perlu gengsi. Jadi itu dia 3 tradisi di bulan puasa dan lebaran yang sering bikin dompet jebol ya teman-teman. Bukber yang kebanyakan, belanja tanpa pikir panjang, dan THR yang ludes dalam sehari. Kalau kalian bisa lebih bijak atur keuangan, puasa dan lebaran bakal lebih berkah tanpa bikin kantong kering loh teman-teman. Kalau kalian punya pengalaman soal keuangan di bulan puasa atau lebaran, share di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.